Oke, baiklah. Tema kita pada malam hari ini adalah berkemah bersama Yesus dengan judul Makan Bersama Dia. Ayat intinya terdapat dalam Wahyu 3 ayat 20 yang isinya, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku." Baiklah, untuk yang pertama, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Jadi, dikatakan di sini bahwa sebelum Yesus masuk, ia menggambarkan dirinya sedang berada di depan pintu dan mengetuknya. Dan yang dapat membukakan pintu hanyalah orang yang menerima dan mengizinkan ia masuk. Yesus tahu tidak semua orang akan menerimanya. Dan orang yang tidak menerimanya berarti tidak mengutamakan Yesus di dalam kehidupannya. Teman-teman semua, marilah coba kita bayangkan suasana makan bersama dalam sebuah perkemahan. Makan bersama adalah hal yang paling disukai oleh setiap peserta perkemahan. Acara makan bersama adalah sebuah tradisi yang menggambarkan suasana akrab dan dekat. Kehadiran seorang tamu penting akan membawa suasana istimewa di saat jam makan bersama itu. Dan tamu istimewanya itu adalah Master Guide Yesus Kristus itu sendiri. Pada malam hari ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Poin pertama adalah bagaimana gambaran kehadiran Yesus itu sendiri. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, sebelum ia masuk, ia berada di depan pintu dan mengetuknya. Hanya pemilik rumah yang berhak dan membuka dan mengizinkan ia masuk. Tidak semua orang akan menerimanya. Namun Tuhan akan menemui kita hari ini. Poin yang kedua adalah siapa yang mengetuk pintu hatimu? Akan ada tamu istimewa yang diundang khusus hadir. Tamu itu akan berkeliling ke semua tenda-tenda perkemahan. Dia akan berdiri di depan tenda perkemahan sampai ada yang mengizinkannya untuk masuk. Kira-kira siapa orang yang berdiri di depan tenda perkemahan ini? Seperti yang kita sudah tahu, orang yang berdiri di depan tenda ini, ia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia ingin menyapa kita, dia ingin masuk dan ingin tinggal bersama kita dalam perkemahan ini. Dia akan duduk dan makan bersama dengan seisi tenda perkemahan dalam satu hidangan yang istimewa. Poin yang ketiga adalah, jika mendengar suaraku, engkau harus membuka pintu. Banyak hati yang tetap tertutup dan tidak pernah terbukakan bagi Yesus. Dia mengetuk, dia memanggil, tapi tidak ada yang membukakan pintu baginya. Mengenal suara Yesus adalah hal pertama yang akan dimiliki setiap Pathfinder. Dosa telah menutup banyak pintu hati manusia, tapi Yesus tetap memperkenalkan suaranya kepada kita setiap harinya. Bila mana engkau dengar suara, jangan abaikan, karena boleh jadi itu adalah kesempatan terakhir untukmu. Membuka pintu hati adalah cara kita untuk menunjukkan kerendahan hati di hadapannya, dan dia akan mengatur hidupmu. Jadi di sini dikatakan bahwa bila mana kita mendengarkan suara yang diberikan kepada Yesus ke hati kita, jangan abaikan suara itu, karena mungkin saja peringatan itu adalah peringatan yang terakhir bagi kita. Poin yang terakhir adalah aku akan masuk dan makan bersama. Dikatakan bahwa makan bersama adalah hal
Yang sama dilakukan dengan muridnya sebelum mereka memulai pelayanan. Yesus mengadakan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang yang disebut berdosa. Di sini ada gambaran yang dirasakan jika kita bersama-sama dengan Yesus. Yesus katakan di sini bahwa Yesus sangat mencintai kita. Dia ingin hidup kita berpusat hanya padanya. Dia tahu betapa hampa dan mengecewakannya dunia yang berdosa ini. Dia rindu untuk menopang kita. Dia tidak menginginkan hubungan yang biasa-biasa saja. Dia menginginkan hubungan yang istimewa. Dia menginginkan persekutuan yang abadi, bukan hubungan yang tanpa kepastian. Dia meminta kita untuk setia kepadanya dan menunggu kedatangannya yang tidak lama lagi. Jika kita sudah melihat tadi gambaran jika kita bersama Yesus, sekarang bagaimana kita merespon kehadiran Yesus saat Yesus memanggil kita agar bisa dapat bersama-sama dengan Dia? Sebelum kita merespon kehadiran Yesus, kita coba berpikir, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Yesus dalam hati kita? Apakah kita gembira saat dekat bersama Yesus? Apakah hati kita bergembira saat merasakan kasih-Nya? Apakah ada waktu yang kita lewatkan karena kesibukan kita untuk bercerita kepada Yesus? Apakah kita sering lupa untuk datang dan menyampaikan segala pergumulan hati kita? Jika kita sudah mengasihi Yesus, bergembira bersama Dia, senang merasakan kasih-Nya, dan juga bercerita dan juga sering menyampaikan segala pergumulan hati kita kepada Yesus, kita sudah dapat merespon kehadiran Yesus dengan baik dan dapat bersama-sama dengan Dia. Dalam ayat Alkitab terdapat dalam Mazmur 63 ayat 2 yang isinya, "Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Sebelum kita membahas kesimpulan kita pada malam hari ini, mungkin Joses minta tolong untuk Kanadin membacakan ulang ayat inti kita pada malam hari ini. Terdapat dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Jadi, semua orang diundang ke dalam perkemahan ini agar dapat merasakan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Satu kerinduan besar adalah agar semua kita saat ini hadir dalam perkemahan besar dalam kerajaan sorga. Sambil menunggu waktunya tiba, Yesus akan menyambut kita dalam perkemahan akbar di kerajaan sorga, dan Dia akan bersama-sama kita selamanya. Seperti yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat 3. Pada malam hari ini, Yesus telah mengetok hati kita. Selama 1 minggu sembahyang ini, kita telah berkemah bersama dengan Tuhan dan lebih mengenal Dia. Tuhan ingin masing-masing kita dapat bersama-sama dengan Yesus dalam perkemahan besar di sorga. Saat ini, Yesus sedang berdiri di depan pintu hati kita dan sedang mengetuknya. Apakah kita mendengarkan dan membukakan pintu baginya? Kita menerima Yesus dalam hidup kita melalui baptisan dan memberikan seluruh hidup kita agar berpusat kepada Tuhan. Kita sudah mendengar suara Tuhan pada malam hari ini. Dia mengajak kita untuk mengikuti Dia melalui baptisan.
Mungkin keputusan untuk dibaptis bukan dalam waktu dekat, bukan hari ini, besok, ataupun bulan depan. Namun, ingatlah, jangan pernah mengabaikan suara atau panggilan Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin itu adalah kesempatan yang terakhir bagi kita. Sekian renungan materi yang bisa Joses bawakan pada malam hari ini.